Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Istiqomah C1C018063. Hari ini saya akan mempresentasikan materi kedua dari akuntansi keperilakuan, yaitu ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Yang pertama adalah bagaimana pertimbangan aspek keperilakuan di dalam perspektif akuntansi. Di sini ada dua poin. Yang pertama, akuntansi adalah tentang manusia dan akuntansi adalah tentang tindakan. Maksudnya bagaimana? Di dalam akuntansi tentang manusia, di sini kita tahu bahwa akuntan tersebut harus mampu memberikan motivasi dan juga semangat kepada orang-orang di sekitarnya dan mengetahui bagaimana caranya menginterpretasikan dan menggunakan sistem informasi akuntansi sesuai dengan kenyataan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan akuntansi tentang tindakan, di sini kita tahu bahwa dalam sebuah organisasi, setiap anggota yang tergabung harus menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan job desk-nya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dimensi akuntansi keperilakuan, di sini ada dua poin. Yang pertama adalah lingkup akuntansi keperilakuan dan perluasan logis dari peran akuntansi tradisional. Dalam akuntansi keperilakuan itu ada tiga bidang besar ruang lingkupnya. Yang pertama adalah pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan juga penggunaan dari sistem informasi akuntansi. Yang kedua, pengaruh sistem informasi akuntansi tadi terhadap perilaku manusia. Dan yang ketiga adalah metode untuk memprediksi dan strategi dalam mengubah perilaku manusia tersebut. Dalam perluasan logis terhadap peran akuntan tradisional, di sini kita tahu bahwa akuntan keperilakuan adalah yang paling berkualitas dalam menganalisis gejala keperilakuan dalam sebuah organisasi, di mana kita tahu bahwa sistem akuntansi dan juga sistem perilaku manusia di sini saling berkaitan satu sama lainnya. Lingkup dan sasaran hasil. Seperti yang kita tahu bahwa ilmu keperilakuan di sini bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi tingkah laku manusia terhadap perubahannya di sistem informasi akuntansi, karena keduanya itu memang saling berhubungan. Ilmu keperilakuan di sini mencakup dua hal penting. Yang pertama adalah penelitian ilmiah, yang kedua pastinya perilaku manusia. Sementara akuntansi keperilakuan juga mencakup dua hal penting. Yang pertama perilaku manusia dan sistem akuntansi tentunya. Di antara kedua hal penting ini menjadi sinergi dan juga memberikan kontribusi satu sama lainnya, karena di sini yang diteliti adalah bagaimana pengaruh dari perilaku manusia tersebut terhadap sistem informasi akuntansi dan sebaliknya. Perbedaannya, seperti yang kita tahu bahwa ilmu keperilakuan merupakan cakupan dari ilmu sosial, sementara akuntansi keperilakuan ini merupakan cakupan dari ilmu akuntansi dan ada beberapa konsep dari pengetahuan keperilakuan. Persamaannya, seperti yang kita tahu bahwa akuntansi ini merupakan penerapan dari beberapa bidang ilmu seperti matematika, statistika, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Dan bisa dikatakan juga bahwa akuntansi ini menerapkan beberapa konsep dari ilmu keperilakuan. Seorang akuntan keperilakuan dalam kenyataannya itu juga bisa dikatakan sebagai seorang ilmuwan keperilakuan terapan, karena pekerjaan mereka itu saling tumpang tindih dan bersinergi satu sama lainnya dalam beberapa bidang. Perspektif dalam akuntansi keperilakuan di sini ada tiga bidang ilmu. Yang pertama psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Sebenarnya kita yang melihat bidang ilmu ini sama aja ya, tapi sebenarnya ketiga bidang ini merupakan cakupan dari ilmu akuntansi keperilakuan yang saling bersinergi satu sama lainnya mengenai perilaku manusianya. Dan hal penting dalam perilaku organisasi ada 6 poin. Yang pertama ada teori peran, struktur sosial, budaya atau culture, komitmen organisasi, konflik peran, dan konflik kepentingan. Keenam peran dalam hal penting organisasi ini harus diindahkan satu sama lainnya, karena kalau tidak maka suatu tujuan dari organisasi tersebut tidak akan tercapai. Misalnya seperti ini, seorang karyawan yang mengalami konflik peran dalam menjalankan tugas dan perannya, maka dia akan merasakan kehilangan motivasi, malas untuk berkreasi, dan juga malas untuk melakukan pekerjaannya. Hal itu akan berdampak terhadap kinerja perusahaan dan juga dalam mencapai tujuannya tidak akan tercapai. Nah, oleh karena itu, salah satu saja dari hal penting organisasi ini jika tidak diindahkan atau diabaikan, maka akan berdampak terhadap kinerja organisasi dan tujuan dari organisasi tersebut tidak akan tercapai. Baik, kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari semua pembahasan yang sudah saya jelaskan dari awal tadi adalah akuntansi keperilakuan tersebut merupakan perpaduan ilmu yang menerapkan dimensi-dimensi dari ilmu keperilakuan. Akuntan dan ilmuwan keperilakuan merupakan satu kesatuan yang memiliki tupoksi yang saling tumpang tindih dalam berbagai bidang. Pun keduanya merupakan bidang ilmu yang digunakan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi dengan tetap memperhatikan beberapa hal yang penting dalam perilaku organisasi tersebut. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dwi Istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.